Kalau kamu melihat Yesus, Yesusmu tidak pakai baju dalam peristiwa penyaliban itu, memang itu benar. Tetapi apakah terus begitu keadaannya? Tidak. Makasih GT, makasih. Ketika Anda melihat seseorang, apakah seseorang itu begitu terus? Tapi kalau sampai detik ini Muhammad pakai kain kafan, betul sampai hari ini. Dan umat muslim itu terus-menerus memanggil orang-orang yang pakai baju kain kafan. Coba sekarang saya tanya, umat muslim mana yang bisa membuktikan bahwa sampai detik ini Muhammad tidak pakai baju kain kafan? Sampai hari ini dia masih pakai baju kain kafan. Dan kepadanya lah kalian berseru-seru. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kan itu kalian lakukan. Gimana? Kalau Yesus jelas bangkit. Yesus disalibkan jelas. Betul? Ya kan? Ketika disalibkan jubahnya dibagi-bagi. Betul? Tapikah apa sampai sekarang masih seperti itu? Kan tidak. Dia bangkit mengalahkan maut. Itu banget sih. Simpel, jawabannya itu simpel, sederhana. Begitu. Tapi kalau Muhammad memang sampai hari ini dia memang pakai baju kain kafan. Gimana kalian ini? Silakan ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita pilih dulu ada sebentar. Sabar ya. Oke, baik. Itu Bang Edis. Sinyalmu rada sedikit macet-macet nih. Kamu mau bahas apa ini? Ya. Tidak pakai baju. Masalah tidak pakai baju. Kamu enggak, bukan itu. Woi, kok ketakutan? Jangan ketakutan. Kamu mewakili gini. Karena begini, banyak orang Islam itu kalau diskusi, mereka itu tidak bisa. Orang Islam dalam ranah diskusi itu bisanya gini, tenang dulu Bang. Saya sampaikan dulu. Yang tadi itu si Anis itu, yang tadi Anis itu mewakili banyak orang Islam yang memang tabiatnya itu memang seperti itu dalam sebuah diskusi. Tetapi tidak masalah. Sebagai seseorang pendebat, sebagai seorang apologet, saya akan menjawabnya. Pertanyaannya begini, kenapa Yesus tidak pakai baju? Ya memang peristiwa penyaliban itu adalah peristiwa untuk mempermalukan Yesus di hadapan khalayak ramai. Penyaliban itu bukan hanya sekedar hukuman yang menyakitkan, tetapi untuk membuat malu. Makanya saya katakan penyaliban Yesus itu adalah rencana dari iblis. Ya kan? Nah, saya bilang begini. Ketika peristiwa penyaliban itu memang betul Yesus dibuat sedemikian rupa, dilepas jubahnya, dibagi-bagikan jubahnya, ya kan? Tetapi apakah peristiwa penyaliban itu sampai sekarang masih terjadi? Kan tidak. Pada akhirnya ketika Yesus wafat, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kalau pertanyaanmu sekarang, kenapa Yesus sampai sekarang tidak pakai baju? Itu pertanyaan yang salah. Karena setelah peristiwa penyaliban itu, Yesus naik. Ya, saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari banyak muslim. Kan banyak muslim seperti itu. Mengatakan, kenapa Tuhanmu sampai sekarang tidak pakai baju? Kan begitu. Tidak masalah, saya jawab nih. Saya jawab. Sekarang pertanyaan balik. Saya jawab balik sekarang. Pertanyaan saya sama kamu, hari ini, sampai hari ini, Muhammad masih di kuburan nggak? Ya. Sampai hari ini Muhammad masih di kuburan nggak? Masih. Masih di kuburan. Pakai baju nggak Muhammad? Ya, pakai kain putih.
Pakai baju nggak? Pertanyaan saya. Iya. Pakai baju nggak? Enggak, dia pakai pakaian saya. Pakein dulu dia baju sana. Pakein baju sana dia. Iya, pakein baju dulu sana dia. Pakein dia baju. Kain putih juga udah pakai semua. Itulah baju, itulah bajunya. Iya, artinya Muhammad sekarang pakai kain kafan, betul? Betul tidak? Iya, tapi Nah, iya. kalau diperbanding, iya. Sampai hari ini Tuhannya Tapi orang Islam masih pakai kain kafan. Oh gitu. Jadi kalian ini janganlah kalian kalau kalian nanyakan kepada kami Kristen, siap-siap pertanyaannya dibalikin ke kalian. Nah, kalau dibalikin ke kalian, jangan kalian suruh Allahu Akbar. Halal darah Iris TV, halal darahnya. Mana kalian ini? Debat dibalikin pertanyaannya ke kalian, ngamuk kalian. Iya, betul. Oh, silakan. Hah? Silakan. Iya betul bang. Tadi jaringannya nge-lag dari jaringan. Nah ini membahas masalah tentang baju ya antara Muhammad dan Yesus. Nah untuk diperbandingkan dengan yang terbaik ya yang pastinya bang diperbandingkan lebih baik itu yang pakai kain kapan daripada itu telanjang itu bang. Di situ oke-nya bang Muhammad. Pakai kain kapan telanjang? Iya. Iya, masalahnya lebih baik yang sekarang itu naik ke surga ketimbang yang sampai sekarang ada di kuburan tidak pakai celana. Gimana? Emang Muhammad pakai celana di kuburnya? Pakai celana nggak Muhammad di kuburnya? Emang yes. Saya tanya apa? Ditanya itu aja langsung gelagapan. Oh jelas. Yesus Tuhan ya, Tuhan. Oh iya dong, gimana? Emang Tuhan itu Yesus apa? Tuhan, Ya emang Tuhan itu apa? Iya. Iya. Masalahnya orang Ya, tapi Islam kenapa tidak tahu Yesus Tuhan Tuhan itu apa. Masalahnya itu begini, masalahnya kalian itu tidak tahu Tuhan itu apa. Kalau saya tunjuk di dalam Al-Quran ada Rob yang punya Rob, nanti kalian kejang sendiri. Gini loh, kalian itu heran. Tuhan punya Tuhan heran. Di dalam Al-Quran Rob punya Rob, kalian tidak heran. Intinya makanya pesan saya begini. Belajar dulu pengertian sebuah kosakata. Setelah kalian paham dengan pengertian kosakata, sebenarnya saya tidak perlu capek-capek menjelaskan kepada kalian. Saya, bang, kenapa Tuhan kalian, tapi kenapa Tuhan Yesus punya Tuhan? Itu pertanyaan saya. Ya nggak masalah. Nggak masalah. Yang masalah itu mana? Masalahnya di mana? Tidak masalah itu. Yang jadi masalah itu kalian menuhankan mayat. Nah itu yang jadi masalah. Silakan. Kami tidak menuhankan Muhammad, bang. Bang, kita sudah capek bahas itu, Bang. Bang, itu tema yang sudah basi kita bahas. Iya. Dan orang-orang Islam yang cerdas sudah mengakui bahwa memang Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Ampun, jaringan ini, bang. Muhammad itu Islam adalah sekumpulan orang yang menyerahkan dirinya, menundukkan dirinya, menaklukkan dirinya kepada Muhammad. Makanya orang Islam itu adalah orang-orang yang mempertuhankan Muhammad. Oke, sudah ya? Ya, bagus, beli sinyal dulu, Bang. Ya, nanti alasan Anda begitu terus. Nah, sinyal. Bagusin dulu sinyal Anda. Ya, silakan. Masalahnya tuh begini, teman-teman. Baik itu yang Islam, baik itu yang Kristen, banyak yang tidak tahu Tuhan itu apa. Tuhan itu ya Tuhan itu. Tuhan sama Tuhan itu kata yang sama. Begitu. Ayo, silakan.